apakah pizza yang dibawa oleh imigran Italia ke New York dan Chicago itu kalah orisinil dibandingkan dengan pizza asli Italia. Selamat datang dalam JLS Podcast yang merupakan podcast dari alumni Sekolah Tinggi Filsafat Jayakara Jakarta. Di sini kita akan berbincang-bincang mengenai persoalan sehari-hari, tapi dilihat dari kacamata filsafat. Nah, topik kali ini adalah isu yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu mengenai rendang babi, makanan dan identitas. Saya, Reslian Pardede, akan menjadi host kali ini dan akan ditemani oleh beberapa teman alumni, yaitu Mas Oni Suryaman dan Mas Arif Susanto. Selamat datang, teman-teman. Ya, halo. Selamat datang juga. Kembali bersama saya dalam JLS Podcast. Baru-baru ini, kita dikejutkan dengan viralnya usaha kuliner nasi padang babi atau rendang babi. Banyak sekali orang yang mencercanya, menganggap ini adalah sebuah penghinaan. Salah satunya adalah Fadlizon, anggota DPR RI, yang mengatakan dalam Twitternya, kuliner Minang atau Padang dikenal sebagai kuliner halal. Apalagi prinsip orang Minang, adat bersendi syarat, syarat bersendi kita bula. Namun di lain pihak, banyak juga yang menganggap ini merupakan reaksi yang berlebihan. Oh, ini soal makanan saja kok, kalau nggak mau makan ya sudah. Nah, sekarang saya ingin bertanya ke Mas Oni. Sebenarnya seberapa serius sih persoalan ini? Kenapa orang begitu cepat tersinggung soal makanan? Silakan Mas Oni. Oke, Pak Lian. Mari kita lihat sebuah channel yang sangat populer sekarang, channelnya Uncle Roger. Di channel Uncle Roger itu dia membuli seorang chef terkenal Inggris, Jamie Oliver, yang memasak nasi goreng dengan cara yang salah lah menurut orang Asia. Dan channel ini sangat populer, hitnya itu jutaan. Dan dari sini bisa kita lihat ternyata bahwa makanan itu juga bisa menimbulkan ketersinggungan, dan bahkan yang tersinggung itu ternyata bukan hanya orang Asia, bahkan orang Amerika Latin, orang Afrika yang juga makan nasi itu juga tersinggung. Di lain pihak kita juga bisa melihat ini. Ada kelekatan yang sangat kuat antara dua hal, misalnya budaya dengan agama, yang saya pikir relevan dalam kasus rendang babi ini. Misalnya kelekatan antara budaya Melayu, suku Melayu dalam hal ini, dengan agama Islam. Kelekatan itu begitu kuat sampai boleh dibilang identik. Sehingga misalnya kalau ada orang dari suku lain non-Melayu yang biasanya non-Muslim, kemudian masuk agama Islam menjadi seorang mu'alaf, itu di dalam bahasa Melayu itu tidak dikatakan bahwa ia masuk Islam atau mu'alaf, tetapi disebut menjadi Melayu. Jadi ada beberapa contoh kuatnya kaitan antara makanan dengan identitas dan juga dengan agama. Oke, kira-kira apa sih sebenarnya di balik gejala ini gitu? Tadi Mas Oni menyebutkan ada kemelekatan atau kelekatan yang sangat kuat dengan identitas tertentu misalnya, atau budaya kah, atau agama kah, suku kah. Mas Arif sendiri melihatnya seperti apa? Menarik ya untuk mengeksplorasi lebih lanjut ya mengenai kelekatan itu tadi ya. Satu istilah yang tadi sudah diperkenalkan oleh Bung Oni ya. Dan saya pikir persoalan makanan dan identitas ini sebenarnya kan saling memengaruhi ya. Bagi saya makanan itu penanda bagaimana sebuah identitas, dan identitas itu dibentuk ya, bahkan dibentuk ulang oleh produk-produk kebudayaan. Nah, kalau kita bicara tentang makanan, sebenarnya kelekatan itu tadi tidak hanya persoalan keyakinan agama ya. Konsumsi makanan itu tentu saja dipengaruhi oleh keyakinan agama. Kita paham misalnya kalangan Muslim berpantang makan babi, atau orang Hindu tidak boleh makan sapi, dan seterusnya. Tapi selain persoalan agama, kita bisa melihat bahwa sebenarnya politik, gender, bahkan kelas itu juga
dipengaruhi dan juga memengaruhi cara orang makan. Ya. Satu contoh misalnya di biografinya Soekarno, sebagaimana dia sampaikan kepada Cindy Adams, itu suatu kali Soekarno bicara tentang nasionalisme. Nah, tapi ketika dia ngomongin tentang nasionalisme, dia bercerita bagaimana dia gusar ketika asisten-asisten istana itu lebih suka menghidangkan makanan-makanan ala Eropa kepada para tamu negara. Ketika ini dikonfirmasi, Soekarno mendapati jawaban bahwa mereka malu kalau harus menyuguhkan panganan-panganan lokal. Kata Soekarno, ya justru sebaliknya. Memperkenalkan makanan lokal itu memperkenalkan identitas Indonesia. Atau hal lain, kelas sosial misalnya. Di kampung saya itu ada kerupuk, makanan yang saya kira dimakan oleh hampir semua masyarakat, tapi kita mengenal ada kerupuk melarat atau kerupuk miskin misalnya, gitu ya, yang konon itu terjadi karena dulu ada kelompok masyarakat tertentu yang tidak mampu beli minyak goreng sehingga menggoreng kerupuknya dengan pasir gitu. Dan itu kemudian mengekspresikan identitas kelas, meskipun pada kenyataannya tidak pernah ada ya makanan yang diproduksi khusus untuk kelompok A, kelompok B. Ya. Jadi kalau sekarang ada sensitivitas tertentu terhadap makanan dan produk turunannya gitu ya, saya pikir ini menunjukkan adanya satu pola pikir yang belum cukup terbuka, terutama dalam konteks berbudaya dan beridentitas. Oke, sampai di situ dulu Mas Arief. Tapi menarik sekali ya, jadi ternyata makanan bukan hanya sesuatu yang kita masukkan ke dalam mulut merasa kenyang, tapi ternyata luas sekali ya, baik juga dari segi budaya, agama, bahkan dipoliticize juga ya, jadi maksudnya bahwa itu menjadi penanda sebagai martabat katakanlah satu suku bangsa atau bangsa. Kembali bersama saya dalam JLS Podcast. Dalam segmen sebelumnya, kita sudah mendiskusikan bagaimana makanan itu merupakan bagian dari identitas kita. Nah, sekarang kita ingin mengeksplor pemikiran filsafat mengenai identitas ini. Saya ingin ke Mas Arief. Kira-kira Mas Arief bisa menjelaskan apa sih pandangan salah satu mungkin filsuf mengenai identitas? Dari perspektifnya Amartya Sen ya, identitas itu pertama dia tidak pernah tunggal. Jadi problem dengan perselisihan menyangkut identitas itu kerap kali muncul karena orang berpikir bahwa kita ini punya afiliasi tunggal identitas. Jadi kalau misalnya saya dianggap sebagai orang Jawa, padahal kombinasi Jawa itu bisa banyak banget. Ada saya Jawa Muslim, ada mungkin Jawa Katolik, ya, ada Jawa penggemar kuliner tradisional, ada Jawa penggemar kuliner Barat, dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Dan kombinasi itu bisa menjadi sangat kompleks, ya. Yang artinya dia terikat pada konteks. Nah, konteks inilah yang kemudian membuat kita mencantumkan prioritas identitas. Ya. Katakanlah misalnya, ketika kita berhadapan dengan toilet, identitas yang paling relevan adalah jenis kelamin. Dia tidak mempertanyakan misalnya agamanya apa, hobinya apa, dan seterusnya. Gitu. Tapi ketika berhadapan dengan rumah ibadah, jelas bahwa identitas yang paling relevan itu adalah keyakinan agama. Ya, jadi konteks itu menjadi penting pada identitas yang tidak pernah tunggal itu tadi. Jadi kita punya lapis-lapis identitas. Kompleksitas ya, kompleksitas pada kelekatan yang tadi sudah diperkenalkan oleh Oni, itu kan muncul karena orang cenderung melakukan simplifikasi dan generalisasi. Harus diakui bahwa kategori itu menjadi sesuatu yang memang juga dibutuhkan ya dalam konteks identitas. Kalau enggak kan kita tidak bisa membedakan antara kakak Reslian yang perempuan dibandingkan misalnya Bang Oni yang adalah seorang laki-laki gitu ya. Tapi ada kesamaan bahwa keduanya adalah misalnya sama-sama lulusan STF Dirgantara misalnya. Penggemar filsafat juga misalnya ya. Nah, dalam konteks rendang babi ini problem juga muncul antara lain dari
tafsir yang berlainan mengenai keminangan gitu ya. Mengenai keminangan kalau saya boleh sebut begitu. Apakah menjadi Minang itu berarti sepenuhnya mengakuisisi, ya mungkin kata itu tidak terlalu pas, mengakuisisi seluruh atribut budaya yang ada di dalamnya, ataukah atribut-atribut itu adalah sesuatu yang terbuka yang sebenarnya juga bisa katakanlah diimpor atau diekspor gitu ya. Sebab saya juga melihat bahwa aspek kebebasan itu menjadi sesuatu yang sungguh relevan ya untuk disuntikkan pada bagaimana orang memahami budaya dan identitas mereka. Yang tanpa kebebasan, kita kemudian tidak akan melihat adanya budaya yang dinamis. Tanpa kebebasan, kita hanya akan melihat identitas secara statis. Tanpa kebebasan, orang kemudian tidak akan punya pilihan-pilihan yang memungkinkan dia untuk memberi pengaruh sekaligus dipengaruhi. Jadi mestinya, baik identitas maupun budaya itu tidak dianggap statis. Dan penciptaan budaya, penciptaan identitas itu supaya berkelanjutan, dia membutuhkan penciptaan ulang. Kalau tidak, dia akan menjadi statis. Nah, oke. Mas Odi bisa urut-urut, kalau begitu faktor-faktor apa sih yang membuat orang kenapa lantas membuat atau bersifat statis, artinya kok jadi berpegang teguh kepada identitas? Karena kan sebenarnya gejala kemarahan, ketersinggungan ini kan akibat orang yang tidak mau atau orang yang tetap berpegang pada identitas tertentu. Oke, saya akan coba lihat dari tetap dari sisi makanan ya, karena kita dari tadi ngomong makanan. Misalnya ini, klaim tentang masakan orisinal atau resep orisinal. Saya akan ambil contoh pizza. Pizza yang kita tahu lahirnya dari Italia. Ya, anggaplah resep orisinal pizza itu dari Italia. Nah, kemudian kita tahu zaman migrasi besar-besaran dari Eropa ke Amerika itu tentu cukup banyak orang Italia yang akhirnya bermigrasi ke Amerika dan juga membawa pizzanya mereka ke Amerika. Ada beberapa tempat yang cukup banyak imigran dari Italia, salah satunya itu New York, kemudian Chicago. Ternyata imigran-imigran ini di tempatnya yang baru di Amerika, di New York dan di Chicago, itu mengubah resep pizza mereka. Sehingga muncullah kalau dalam kuliner modern sekarang itu istilahnya tuh Chicago style pizza, New York style pizza, yang ternyata berbeda. Nah, sekarang kalau kita mau berdebat misalnya, apakah pizza yang dibawa oleh imigran Italia ke New York dan Chicago itu kalah orisinil dibandingkan dengan pizza asli Italia? Tentu imigran-imigran itu tidak mau disebut begitu. Mereka pasti mengaku ini juga orisinal. Ini melekat pada kami gitu. Jadi sebenarnya klaim orisinal ini semacam sesuatu yang apa ya? Saya melihatnya di situ ada dominasi. Klaim orisinal itu terjadi di saat ada satu kelompok yang ingin menekankan dominasi kepada kelompok yang lain. Ini terutama sekali kita tahu sangat kelihatan dalam konteks agama. Ya, klaim orisinalitas di agama itu bisa bunuh-bunuhan kan. Wah, siapa yang bawa ajaran yang asli, ajaran yang lain bidah. Dan mungkin karena dalam hal ini memang masalah rendang Padang ini ada kaitan dengan agama. Nah, ini juga menimbulkan trigger yang cukup keras. Karena apa? Karena ada keinginan mendominasi. Ada semacam apa ya? Hegemoni atau pemegang tafsir yang sah, yang menganggap pemegang tafsir yang sah ingin mendominasi yang lain, sehingga dikatakan bahwa wah, punyamu itu tidak sah, punyamu itu tidak orisinal. Bila keinginan untuk mendominasi ini tidak ada, hal seperti ini tidak perlu terjadi. Jadi yang ada hanya ya adaptasi saja. Perkara namanya sebuah makanan ya ada yang suka, ada tidak suka, silahkan ke selera saja. Seperti halnya durian itu tidak perlu yang suka durian dan tidak suka durian bunuh-bunuhan itu kan nggak perlu kan, itu hanya masalah suka nggak suka saja. Oke. Bagaimana melihat bahwa di satu pihak kita mempertahankan sesuatu yang menjadi identitas kita, baik itu makanan maupun budaya kita sendiri, tetapi di lain pihak kita juga mengenal atau terekspos dengan budaya lain. Nah, kira-kira bagaimana sih kita menyikapi ini? Berikutnya kita akan diskusikan kembali.
Kembali bersama saya dalam JLS Podcast. Tadi sudah kita diskusikan mengenai bagaimana makanan itu ternyata selalu berkembang. Banyak sekali terjadi perubahan atau adaptasi atas makanan-makanan tertentu, terutama makanan tradisional, yang kemudian menjadi berbeda ketika diadopsi atau diadaptasi oleh budaya lain. Di lain pihak, seperti diskusi kita di awal mengenai rendang babi, ketersinggungan yang muncul apakah bisa dilihat sebagai upaya untuk memurnikan kembali atau mengklaim originalitas dari satu jenis masakan tertentu. Apakah hal ini mungkin dilakukan di saat ini di mana arus informasi, arus interaksi terjadi begitu luas? Mungkin Mas Arief? Pertama saya ingin nyambung dulu. Tadi pernyataan ini saya kira menarik bahwa klaim originalitas itu punya potensi bahaya ya, karena di situ ada tendensi untuk mendominasi, dan saya setuju. Kalau kita bicara mengenai identitas misalnya, bukankah dulu dalam masyarakat Nusantara ini ada klaim mengenai kemurnian identitas? Orang-orang Indo yang adalah peranakan katakanlah misalnya Eropa campuran dengan suku-suku tertentu. Klaim mengenai originalitas itu biasanya muncul dalam apa yang seringkali dilabeli sebagai makanan tradisional. Padahal sebenarnya makanan tradisional itu hampir-hampir tidak ada yang mengandung originalitas dari sisi bahan makanan. Indonesia misalnya itu kan kita kenal sebagai negara yang punya khasanah makanan tradisional luar biasa. Tapi orang lupa bahwa misalnya kita mengenal cabai itu dari orang-orang Spanyol yang lebih dulu memperkenalkannya kepada masyarakat Filipina. Kita mengenal ubi dari orang-orang Portugal yang lebih awal mengenalnya dari masyarakat Amerika Selatan. Ya, demikian pula kita mengenal misalnya mie atau teknik menumis itu dari orang-orang Tiongkok yang bukan hanya berdagang tapi bahkan bermigrasi ke wilayah ini, sehingga kemudian muncul varian-varian dalam apa yang kita cukup sering klaim sebagai makanan tradisional. Satu contoh bakso ya. Kita ingat waktu Presiden Obama berkunjung ke Indonesia, dia ditanya tentang makanan favoritnya, dia bilang bakso. Dan kita mengenal varian, ada misalnya bakso Malang, bakso Wonogiri gitu ya, yang ketika orang memakannya, orang hampir-hampir lupa bahwa kita mengenal itu semua dari masyarakat Tionghoa gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa originalitas hampir-hampir tidak ada dalam apa yang sering kita sebut sebagai makanan tradisional, kalau rujukannya adalah bahan-bahan pangannya gitu ya. Tapi dari mana originalitas itu muncul? Originalitas itu sebenarnya lebih menyangkut nomor satu teknik memasaknya, nomor dua kombinasi yang berbeda. Ya, misalnya daging di sini diolah menjadi apa, di tempat lain menjadi rendang, di tempat lain menjadi bistik dan seterusnya gitu ya. Lalu yang ketiga itu adalah model penyajiannya. Karena penyajian ini juga kemudian punya konteks dengan kehidupan sosial di mana makanan itu berkembang. Kita tahu misalnya ada tradisi termasuk minuman ya. Misalnya ada tradisi minum teh, ada tradisi menjamu orang dari kalangan tertentu dengan jenis makanan tertentu, dengan pola penyajian tertentu. Ya, menghidangkannya harus menggunakan cara tertentu. Nah, di situ kita bisa bicara mengenai originalitas atau kekhasan. Ya. Saya lebih suka bicara tentang kekhasan dibandingkan originalitas, sebab kalau ngomong originalitas seolah-olah ada yang tidak original gitu ya. Sehingga kita harus melakukan pemurnian supaya dia terjaga originalitasnya. Nah, di sini saya ingin bicara mengenai apa yang tadi ditanyakan oleh Kak Reslian ya, tentang lalu bagaimana, apa yang bisa kita lakukan dengan ini semua. Saya kira apa yang membuat Indonesia ini kaya dengan khasanah kuliner adalah tadi ya, kebebasan. Ya, seperti yang ditunjukkan oleh Amartya Sen tadi, menjadi satu elemen penting dalam kapabilitas yang memungkinkan kita menjadi manusia. Lalu selain kebebasan, itu juga hal yang sama bisa memicu kreativitas. Kita sulit membayangkan ada varian bakso lain ya selain Malang sama Wonogiri, seandainya kita tidak membuka diri, tidak hanya dipengaruhi tapi juga mempengaruhi. Kemudian yang ketiga adalah memperluas ruang dialog
Karena dialog inilah yang sebenarnya memungkinkan tidak hanya kita bisa menerima sesuatu yang baru, tetapi juga kita punya peluang untuk memberi pengaruh kepada dunia. Kalau misalnya hari ini kita mengenal apa yang seringkali disebut sebagai gastrodiplomasi, diplomasi pangan gitu ya. Saya kira menarik untuk melihat supaya tidak hanya Obama mengenal bakso, tapi negara-negara lain juga mengenal apa itu rendang, bagaimana teknik memasak rendang, dan kemudian muncul varian-varian baru dari rendang khas Minang gitu ya, yang mungkin dipadu-padankan dengan khasanah kuliner dari masyarakat lain atau bahkan negara lain. Ya, itu akan memberi kontribusi penting pada pengayaan budaya. Jadi gimana kita menimbang antara originalitas di satu pihak atau kerinduan terhadap rasa yang asli, sebenarnya kan identitas asli ya, bahwa ini tuh dulu tuh asalnya begini, so we want it to be like that. Atau di lain pihak bahwa harusnya kita terbuka atau bersifat kreatif untuk mengembangkan hal ini. Nah ini where is the balance kira-kira? Mungkin Oni ada pandangan? Oke. Menarik untuk melihat ini orisinal kita ya, tentu misalnya saya pernah nyoba makan lapo di Jakarta begitu ya, dan saya suka, tapi di lain pihak penasaran juga, jangan-jangan lapo orisinal di negeri Batak sana mungkin lebih enak lagi misalnya. Nah sebenarnya juga selama pemilik resep asli lapo di negeri Batak sana tidak merasa bahwa kehadiran lapo yang di luar dan memodifikasi rasa itu mengganggu, saya rasa tidak ada masalah. Itu malah jadi sebuah pintu masuk. Misalnya saya sudah mencoba lapo di Jakarta, wah jangan-jangan nanti kalau karena saya suka, jangan-jangan nanti saya punya keinginan bahkan ke tanah Batak yang asli mencoba resep yang asli. Selama tidak ada perasaan terancam, bahwa pemilik resep asli itu tidak merasa terancam oleh orang-orang lain yang melakukan adaptasi, saya pikir tidak ada masalah. Seperti halnya, misalnya, orang memasak rendang menggunakan babi, apakah akan mengganggu eksistensi resep rendang asli di Padang sana? Saya pikir tidak. Saya pikir tidak, baik dari segi jumlah ya, misalnya ya orang yang makan rendang babi itu pasti jumlahnya sedikit sekali, tidak mungkin rendang babi sampai mengalahkan, sampai mendominasi rendang sapi, itu sesuatu yang mustahil. Tapi anehnya kan ada semacam perasaan terancam, seolah-olah waduh ini, dan perasaan terancam itu kadang-kadang tidak harus real, itu bisa saja persepsi. Pemegang resep ini, wah ini ada orang membuat rendang babi, wah ini mengancam eksistensi rendang sapi kami. Nah, jadi hal-hal yang seperti inilah yang mengganggu, gitu, yang membuat bahwa yang orisinil ini kok merasa wah saya bisa dikalahkan. Oke, nah ini karena sudah akhir dari segmen 3, mungkin 1 menit dari Mas Arief menyampaikan pandangan terakhirnya, dari Mas Oni mungkin 1 menit, silakan. Saya dulu, oke. Pertama, saya mau melanjutkan soal ketersinggungan itu tadi ya, yang cukup sering itu subjektif, sehingga tidak jarang orang juga beranggapan bahwa itu sesuatu yang ilusif. Gitu ya. Menjadi penting untuk mengenali bahwa tidak ada produk budaya yang tidak pernah bersentuhan dengan budaya lain. Hanya mungkin dalam prosesnya itu kemudian ada yang diterima, ada yang ditolak, ada yang diidentifikasi, dan begitu seterusnya, bagian dari upaya penciptaan dan penciptaan ulang. Ya, saya garis bawahi kata penciptaan ulang itu tadi, sebab itu yang membuat budaya tidak menjadi mati, menjadi beku gitu ya. Kalau orang menghendaki budaya itu beku dan kita lebih mengekspresi diri, itu tidak akan membuat kita semua menjadi lebih baik ya, yang sempurna. Reinvent yourself gitu ya, Mas Ari. Ya, okay. Setuju. Ya, Mas Oni, mungkin 1 minute as a conclusion. Saya mungkin akan pinjam sedikit ini, ada sebuah istilah yang sering muncul sekarang, yaitu cultural appropriation. Ada yang mendefinisikan begini, cultural appropriation itu terjadi kalau ada 3 faktor.
Yang pertama eksploitatif, kedua disrespect, dan yang ketiga stereotypical. Ini mungkin bisa kita pinjam walaupun tidak persis sama. Saya akan garis bawahi terutama disrespect. Pada saat kita mengambil, mengadaptasi sebuah budaya, tapi tidak menghormati, ya, dengan mengambilnya dengan tidak hormat, mungkin mengubahnya tapi tidak dengan respect, ya, dengan melakukan dengan menghormati, itu ada memang kecenderungan untuk bukan melakukan adaptasi, tapi melakukan dominasi. Kita mendominasi satu budaya. Misalnya kita lihat contoh, ya, Miss Indonesia dulu pernah yang bukan orang asli Papua, tapi dia mungkin lahir di Papua, dan dia mencoba membawakan budaya Papua. Tapi di mata orang Papua, wah ini nggak pas ini dia membawakan budaya Papua seperti itu. Yang kedua yang ingin saya garis bawahi yang belum disampaikan adalah kadang-kadang dominasi ini agak sulit terhindarkan. Ya, kadang-kadang agak sulit terhindarkan. Saya mau ambil contoh di Malaysia, di Pulau Penang. Pulau Penang ini menjadi sebuah melting pot kuliner yang boleh dibilang salah satu yang terbaik di dunia. Dan di sana terjadi melting pot antara budaya Cina, budaya Melayu, dan budaya India. Dan sepertinya tidak ada yang tersinggung, itu melting pot budaya makanan tidak tersinggung, tidak terjadi dominasi. Ini bisa terjadi juga karena sesuatu yang terberi, sesuatu yang empiris. Kenapa? Karena kebetulan ketiga etnis itu di Pulau Penang itu memang tidak ada yang betul-betul dominan. Karena memang secara empiris tidak ada yang betul-betul dominan, maka keinginan untuk mendominasi juga tidak kelihatan. Dan ternyata dengan fakta terberi seperti itu, terjadilah percampuran resep budaya dan melahirkan sesuatu yang sangat kaya. Boleh dibilang salah satu pusat kuliner dunia yang terbaik, yaitu di Pulau Penang, Malaysia. Bukan persoalan mendominasi atau didominasi. Kadang-kadang ada semacam inferiority complex, ya, yang diidap tidak selalu oleh mereka yang jumlahnya sedikit. Itu yang kemudian mempermudah ketersinggungan. Ya. Jadi terima kasih teman-teman sudah ikut memberikan pemikirannya untuk ngobrol-ngobrol soal makanan dan identitas. Identitas adalah sesuatu yang penting karena kita tidak berada dalam ruang kosong. Identitas membuat kita menyadari keberadaan kita. Namun, keberadaan kita juga terus berkembang. Kita bukan orang yang sama 5 tahun yang lalu atau bahkan 10 menit yang lalu. Kita terus berkembang, menyesuaikan diri, membuka diri, menemukan diri kembali. Makanan sebagai bagian dari identitas juga selalu berkembang. Terima kasih sudah menemani kami dalam JLS Podcast. Kami akan kembali dengan diskusi-diskusi lain yang lebih menarik dan aktual, membicarakan segala sesuatu dengan jernih dari kacamata filsafat. Ex Philosophia Claritas. Sampai jumpa.